Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Hikmah dengan nomor NIM 20381092062 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas B Institut Agama Islam Negeri Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait judul menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Yang pertama, memberi tantangan pada anak berbakat. Terdapat 3 cara. Yang pertama, bantu anak untuk mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Yang kedua, bantu anak untuk menguasai konsep materi yang diajarkan. Yang ketiga, beri kesempatan untuk menunjukkan potensi anak. Selanjutnya, berikut ini merupakan training yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru. Yang pertama, basic tools. Yang kedua, practice with process. Yang ketiga, work with real problems. Berikut penjelasannya. Yang pertama, basic tools. Ajarkan anak untuk berpikir divergen dan kreatif dalam problem solving. Yang kedua, mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir. Yang ketiga, anak bersedia untuk mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, practice with process. Memberi kesempatan anak untuk melakukan tahap 1 pada situasi yang nyata. Proses kognisi dan afeksi pada tahap 1 dikembangkan. Yang ketiga, kognisi berupa penerapan, analisis, sintesis, penilaian. Yang keempat, afektif berupa terbuka terhadap perasaan dan konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, pada tahap ini bisa dilakukan dengan cara sosiodrama, simulasi, dan studi kasus. Slide selanjutnya. Yang ketiga, working with real problems. Menerapkan tahap 1 dan 2 pada dunia nyata. Jadi, dari penjelasan di atas pada basic tools dan juga practice with process, semuanya itu bisa diterapkan di working with real problems. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menciptakan tantangan. Yang pertama, memberikan pemanasan atau warming up. Yang kedua, sumbang saran atau brainstorming. Yang ketiga, pertanyaan yang memacu gagasan. Dan yang keempat, sintetik. Dan yang terakhir, futuristik. Penjelasannya yang pertama, memberikan pemanasan atau warming up. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama, pemanasan secara mental. Yang kedua, switch mental dari proses pemikiran reproduktif dan konvergen ke proses pemikiran divergen dan imajinatif. Selanjutnya, sumbang saran atau brainstorming. Yang pertama, tidak menentukan kritik. Yang kedua, kebebasan dalam memilih gagasan. Yang ketiga, gagasan sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, kombinasi dan peningkatan gagasan. Selanjutnya, pertanyaan yang memacu gagasan. Yang pertama, disebut juga daftar periksa atau checklist. Yang kedua, kata kerja manipulatif membantu dalam mengembangkan gagasan kreatif dengan melihat hubungan-hubungan baru. Yang ketiga, contohnya yaitu apa saja yang dapat Anda pikirkan supaya pergi ke dokter gigi lebih menyenangkan. Itu contohnya. Dan yang keempat, sintetik. Sintetik ini merupakan teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafora untuk membantu menganalisis masalah dan mengembangkan berbagai sudut tinjau. Nah, dalam sintetik di sini terdapat 3 analogi. Yang pertama, analogi fantasi, yang kedua, analogi langsung, dan yang terakhir, analogi pribadi. Yang kelima, futuristik.
Dalam futuristik, yang pertama, mengajar dengan sudut pandang masa depan agar dapat membantu siswa menciptakan masa depan. Nah, tujuan dari futuristik ini yang pertama, mengajarkan cara-cara berpikir tentang masa depan yang lebih baik, lebih canggih, lebih positif, dan membekali keterampilan serta konsep yang perlu untuk memahami sistem-sistem yang kompleks. Baik, itu saja dari saya, pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.